Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ulama wa ustaz dan ustazah pengurus takmir Masjid As-Sakinah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih Allah berikan sehat walafiat, umur panjang, sehingga kita bisa sama-sama masih berada di bulan suci Ramadan tahun ini. Insyaallah nanti malam 17 malam nuzul Quran di Kementerian Agama hari ini mulai jam 8 nanti sampai jam 19. Semuanya dikerahkan apa ya, dianjurkan. Targetnya hari ini untuk menjelang peringatan nuzul Quran di Masjid Istiqlal, yang kebetulan di agama yang membesar Masjid Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar, juga Menteri Agama, menginstruksikan semua madrasah, majelis taklim, kemenang, KUA, pondok pesantren hari ini dari jam 8 sampai jam 19 menghatamkan Quran. Targetnya 350.000 kali khatam hari ini, Pak. Dipusatkan di Masjid Istiqlal, nanti secara langsung baru terawih. Ini dalam rangka memperingati nuzul Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini tidak terlepas yang namanya aturan. Jika kita sudah menyimpang dari aturan, maka hidup kita tidak karu-karuan. Nah, kita orang Muslim, satu-satunya aturan kita yang ada, yang tertulis itu adalah di dalam Al-Quran. Apa saja kehidupan kita di Al-Quran. Tapi sayang, itu kitab suci kita, itu pegangan hidup kita. Setiap tahun kita peringat yang 17 Ramadan nuzul Quran. Bahkan di masjid, di sekolah, di musola, di rumah kita kejarkan khatam. Saya tanya dalam sebuah masjid, berapa kali khatam, Pak? Sudah 15 kali, Ustaz. Ngejar khatam. Mic-nya keluar pakai toa sampai jam 10 aturannya. Ketika kita dengar yang tadarus, Masya Allah, bacaannya yang ngalor yang itu, bacaannya jauh dari yang diharapkan untuk yang namanya kaidah baca. Pada yang dibaca adalah kitab suci kita,
panutan kita, aturan hidup kita selama dunia dan di akhirat itu adalah Al-Quran Karim. Oleh karena itu bapak-bapak, sinyapa ini malam nuzulul Quran, kita introspeksi diri kita masing-masing. Ada usia yang 50 tahun, ada usia 60 tahun, ada yang belum nikah, ada yang punya anak 1, 2. Berarti dalam segi usia kita sudah di kategori ya sudah zuhur lah, menunggu suruh usia kita. Sekarang pertanyaan kita rinci, kita bagian mana ini? Di Indonesia ini lebih dari 200 bahkan ribuan, bahkan juta orang yang hafal Al-Quran. Maka tatkala Quran ini, umpama Quran ini di bumi ini, di dunia ini dihabiskan, dibakar, tidak satu lembar pun tertinggal di dunia ini, aman. Quran masih tetap utuh. Karena Quran dijaga oleh Allah melalui teman-teman yang hafal Al-Quran. Dari hafal Quran itu kita mengudel sebentar. Di Indonesia itu orang hafal banyak. Kemudian orang yang bisa menerjemahkan Quran itu berapa orang di Indonesia? Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan bahasa kita. Untuk mengambil makna yang ada di dalam Al-Quran, karena itu bukan bahasa kita, maka perlu alat untuk mengenal itu Al-Quran. Nah, untuk mengenal Quran itu macam-macam, dari mulai ilmu nahu, sorof, kemudian ilmu bayan, ilmu mantek, tafsir. Itu kalau kita ingin kenal lebih dekat Al-Quran, ya mau tidak mau kita kenal itu alatnya untuk lebih dekat dengan Quran itu, yaitu alatnya. Nahu, sorof. Sorof itu ada tasrif, ada i'rab, ada qaidah. Nah, kira-kira kita sudah belajar itu belum? Pak? Belum. Nah, maka tidak heran kita gak tertarik dengan Quran. Kenapa? Kita gak begitu banget amat kenal dengan Quran itu. Halo? Kok menengah? Aku ngerti mas. Tapi tak belum. Ini ibu kita. Nah, ini kita. Dari Al-Quran tadi yang kita teliti, yang kita cermati, berapa orang yang bisa memahami Al-Quran dengan yang saya katakan tadi, disertai dengan alat yang untuk lebih kenal dengan Al-Quran. Kita termasuk itu apa enggak? Kayaknya belum. Oke. Kita Pak Kiai Kopi kayaknya si ngomong Bapak Ibu era yang boleh duit, anak ini titip dengan pembantu, mulai budal subuh, mana? Mulai nyuwes pisah, anaknya ya pokoknya ngebel itu kalau dia banyak, Mbak, terus dikasih makan apa mau? Saya rokok, mana tahu? Gak tahu kalau pembantu Mbak. Terus gaji kurung, terus ngatur mana ya? Bu, tahu nggak? Terlewatkan ya? Ah, Pak, dia nggak sok. Oke, berapa banyak yang paham makna tafsir Al-Quran?
Oke, kita lihat. Sekarang berapa banyak di bawah itu orang yang bisa membaca Al-Quran? Ini agak enteng ya. Berapa banyak di Indonesia ini Al-Quran itu sebagai pedoman kita, pegangan hidup kita yang bisa baca? Sebab Al-Quran itu paham maknanya atau tidak tetap dapat ganjaran di sisi Allah. Kok paham apa orang, ngerti apa orang yang dibaca, tapi ketika itu yang dibaca Al-Quran dapat pahala di sisi Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak yang hafal, yang bisa baca Al-Quran? Jawabannya aku ya iso, anak-anak iso. Rata-rata yang hadir di sini di Masjid As-Sakinah ini semuanya bisa baca Quran. Alhamdulillah. Intinya iso baca. Dari bisa baca Quran, berapa banyak yang bisa membaca Quran disertai dengan kaidah baca, yang baca Qurannya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan matnya. Intinya bacaannya bacaan tartil. Artinya bacaan tartil itu ketika dia baca Quran, maka di situ ada semua, ya makhrajnya yang pas, sifatul hurufnya pas, tajwidnya yo pas, ibtidaul wasolnya pas. Itu namanya tartil. Kita sudah termasuk ini apa belum? Masa udah apa itu yo? Terjemah nggak iso, ngerti Quran nggak iso, baca Quran yang sesuai dengan bacaan, makhrajnya pas, tajwidnya pas, bisa? Yakin? Masa Allah? Sebab baca Quran itu Pak, salahnya itu sudah saya bilang kemarin awal-awalnya. Baca Quran itu salahnya itu ada dua toh. Gak usah baca Quran salah telu gak. Melorot tok bacaan salah kita baca Quran itu. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Membaca Quran salahnya itu melorot tok. Gak usah telu. Yang pertama khofi, yang kedua jali. Yang baca Quran salah khofi adalah baca Quran yang tidak sampai merusak makna, itu khofi. Inna a'tainakal kautsar. Inna, nun yang bertasdid, mim yang bertasdid, hukumnya wujubul gunnah, wajib didengung. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Tapi kalau bacanya inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, gak ada dengung, gak ada gunnah, matnya dipendekkan, itu namanya salah khofi. Salah khofi itu bacaan Quran kita yang tidak sampai merusakkan makna yang kita baca, tapi jenenge salah itu salah. Kemudian jadi imam terawih itu ngejar apa? Terawih. Jadi kan terawih ngejar apa? Bu, terawih itu ngejar apa? Ngejar cepat mari. Ngejar cepat mari. Imamnya lambat sedikit, iya dalam waktu kuliah, iya kok tak boleh salah milih. Oh, sebenarnya itu kayak nolongin jadi imam. Semua. Padahal masjid dipasangin wakil. Di pada subuh aja mah. Menurut itu mau.
Lah, jadi salahnya salah kopi. Ya salah gak kata gak usah makna. Umpama dhek imami atau khutbah, yo gak kata. Tapi kalau yang kedua itu salah jali. Bacaan Quran kita salah jali, salah yang sampai merusak makna. Quran itu kan bahkan bukan bahasa kita. Kalau pendek dibaca panjang, kalau panjang dibaca pendek, huruf sa diganti huruf ta, huruf ko diganti huruf ka, maka itu sudah merusak makna yang kita baca. Ganti harokat itu saja, mana sudah berbeda. Panjang dibaca pendek itu sudah berubah makna. Hurufnya ko diganti kap itu sudah berbeda. Huruf a diganti a itu sudah berbeda. Nah, an'amta alaihim, an'amta bukan an'amta. Biasanya sering MC biasanya. Wassalatu wassalamu ala asrafil wa ala alihi wa ala alihi. Yang pertama wa ala alihi, bukan wa ala alihi. Rusak maknanya. Ain ganti dengan ain ganti dengan amzah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa ala yang kedua baru wa ala alihi. Kemarin itu nenek lomba lomba pidato anak-anak usia SMP MTS dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Saya dibantunya pas itu untuk megang makhraj sama tajwid setara. Wapi-api pidatonya wapi-api. Bocah-bocah dunia saya ini ngomong tuh wajah lincah banget. Tapi tatkala dibaca Quran, masya Allah, jauh dari yang kita harapkan. Soalnya yang nurmokne itu yang paham. Bagi yang nggak tahu atau nggak paham ya kabehnya beres. Tapi bagi yang paham nurmokne itu nggak enak. Tadarus kan lewat masjid, ustawa. Tapi bacaannya, maka pernah saya punya seorang guru di kampung itu. Ketika ada orang meninggal, biasanya kita kan diundang untuk khataman di tempat yang meninggal itu kan. Mungkin usul ya, ada ya tahlil, khataman Quran di tempat yang kena musibah. Guru saya waktu itu diundang, sampai beliau wafat dia nggak mau kalau ada khataman Quran di tempat yang meninggal dunia, dia nggak mau datang. Nggak mau datang. Bukan karena nggak mau makan di tempat musibah, bukan. Setelah dia tanya apa? Saya khawatir jawabannya. Saya khawatir. Saya datang ke sana baca Quran untuk si mayit, ternyata bacaan saya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Berarti saya memberikan sesuatu yang nggak enak, yang nggak cocok, yang nggak sedap, yang kurang baik kepada si mayit. Maka lebih baik saya di rumah saja. Saya akan baca Fatihah, baca Yasin, sesuai yang saya mampu. Kalau untuk baca Quran saya belum mampu. Jangan-jangan saya baca Quran salah, dapat dosa, akhirnya saya memberikan kepada si mayit itu juga dosa. Sampai di situ kekhawatiran untuk tentang baca Quran. Nah, pertanyaannya, sudahkah selama ini kita baca Quran sesuai dengan kaidah, yo makhrajnya, yo tajwidnya, yo fasohanya, yo matnya, yo ibtidaul wasolnya? Pertanyaannya, sudahkah kita baca Qurannya seperti itu? Bu, baca Qurannya gimana?
Ala Pak, opo makanan opo makro niku gawe iki tak rumokne biyen-biyen gak ono Kalau seperti keadaan kita, sama-sama kita astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Sudah begitu banyak kita yang menzolimkan diri kita. Mungkin dulu orang tua kita kepengin awak dewi anak pinter baca Quran. Ben menjadi kebanggaan orang tua kita di alam kubur. Ben menjadi kebanggaan orang tua kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Loh kita ini orang tua bangga Pak besok sampai kiri kanan kuburan kita yang sito nunggu gak enak apa-apa. Tapi kita bangga berapa tiap bar subuh, bar maghrib, ya toh dapat kiriman. Apa itu? Bacaan Quran anak-anak kita di alam dunia. Bangga. Jangan gak percaya ya, jajal aja. Kan nenek bisa lagi opo yo sampai, opo yo teko. Lah enggak, kenapa ya mati di sini? Kita Fatihah kalau enggak teko ya dengan tamine Mas. Uripne. Karena apa saya ini? Wong enek wong. Wong enek kok. Ya enggak usah awak ikut ulama saja. Kita kita skill baca Quran ya wajah orang kawan-kawan. Kok debat masalah monologi itu urusan kelas tinggi lah. Kita untuk kiai mohon ya tak enak lagi. Lah terus baca Quran yang kita baca di dunia ini bisa menjadi kebanggaan orang tua kita. Mungkin orang tua kita ya Allah nyesal aku duwe anak limosi tok gak ono ini karo aku. Oma saiki nunggone oma tinggal aku. Ya sawah warisan, mobil warisan, anak limosi tok gak ono sing ngirim di alam kubur untuk orang tuanya. Mergo apa? Insyaallah rugi Pak duwe anak. Makanya Sayyidina Ali alim auladakumul Quran tadkhulul jannah bi syafaatihim. Ajarkan anakmu, paksakan anak cucumu untuk dapat bisa baca Quran. Itu yang ngomong Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah mantu Rasulullah, orang yang dijamin Rasulullah masuk surga pada awal dhewe kayak jaminan belas. Tapi Sayyidina Ali ngomong alim auladakumul Quran, ajarkan anakmu, paksakan anakmu, seret anakmu, bangunkan tengah malam. Tinggalkan yang lain. Ketika usia anak kita usia belajar Quran, tinggal yang lain. Les renang go. Kan ini kata poin ini kok sampai Rabu, Kamis sama Senin kok gak ngaji lho. Ning kita anu Pak. Les nopo boleh? Les renang Pak. Usia anak belajar Quran tapi bisa menggadaikan usia itu, usia anak gaji ngaji Quran itu jangan di apa ya? Dikorbankan Pak. Paling sejam setengah. Diambil lah 3 hari. Orang minum tak ngaji Quran. Sayyidina Ali alim auladakumul Quran, ajarkan paksakan anakmu. Aku kayak sama serang TPQ. Bayar, dibayar. Kadang-kadang ya Allah les 1 second sanggup bayar les bahasa Inggris nggak Bu? 1 second bayar. Ngaji di TPQ loh, 5.000 loh kita ngomong bapak itu. Kalau buat kamera, orang negara apa? Hah? Negara bayar kan? Kok gratis? Masya Allah, masa anak kita belajar Quran yo gratis tuh. Itulah satu-satunya yang menolong kita di alam bangsa. Besok ketika anak kita baca Quran, hasilnya di TPQ gratis pisan.
ketika kita jadi alam kubur menjadi kebanggaan anak-anak kita yang bisa baca Quran itu, bukan anak kita yang bisa bahasa Inggris. Ini coba kita wawasan kita buka lagi. Awal jadi setuai kadong ya, wis kadong mana, wis kadong. Kalau kita tobat, buktikan tobatnya kita itu, anak cucu kita jangan seperti kita. Itu tanda tobat. Nah, Sayyidina Ali amlimu auladakumul Quran, ajarkan, paksakan anakmu untuk dapat bisa baca Quran, tadkhulul jannah. Nanti kamu akan masuk surga, kata Sayyidina Ali. Orang tua yang punya anak bisa baca Quran akan masuk surga. Artinya apa? Orang tua akan bangga, akan senang. Jangan di alam kubur, jangan di alam barzah, di dunia ini saja. Coba ibu-ibu bedakan anaknya loro, yang sitok pinter baca Quran, yang sitok belas kayak sok. Jadi kan bangga sendiri. Anak beda sih kata itu. Foto emang anak ya toh. Tapi berbeda Pak. Di dunia saja kita selalu orang tua sudah diberikan enak, nyaman, tenang ketika mendengarkan anak kita baca Quran. Belum di alam barzah. Tadkhulul jannah, kata Sayyidina Ali, akan masuk surga bisyafaatihim, dengan bacaan anak-anak kita di alam dunia. Baca Quran. Jadi beruntung banget awalnya punya anak yang anak bisa dipaksa, dipaksa. Kadang-kadang ibu nesu bapak ya, alah. Oh iya, anak belum ya wes jadi pokso. Nenek menemui. Kadang-kadang bapak yang ini anaknya, ibu yang bela anaknya. Ya toh? Gak usah ditanya, wes gak usah ditanya. Baru jam piro mau mulia anaknya. Ben, cili akhirnya gak sholat subuh. Mergo sayang karo anak, akhirnya eman-eman gak dibuang anaknya bablas gak sholat subuh. Enak oke? Ya Allah, ya Allah. Terakhir, pertanyaan terakhir, sudah bisa kita baca Quran dan mulai kode baca? Oke, belum bisa Pak. Pertanyaan di bawah itu, sudah berapa ayatkah kita hafal Quran? Sudah berapa juzkah hafalan kita? Kok mendengar kan? Ya Allah, saya itu punya Pak, punya yang dibilang konco ya salah, tapi guru lah. Profesor Hasim Nawawi, mantan sekda Kota di zaman Pak Masud. Setelah Pak Zaini lengser, kemudian sekdanya diangkat PLT cuma setahun setengah. Itu Pak Hasim, Profesor Dr. Hasim Nawawi. Kebetulan saya ikut beliau nyupir waktu itu. Ya sekda kan ya sekda kota zaman Pak Masud. Beliau itu setelah lama udah pensiun, udah pindah dosen, dia stroke. Yang saya ambil garis bawah kehidupan beliau itu, dia sudah pol-polan pangkatnya di Kediri, sudah sekda, walaupun PRT, sudah profesor, doktor, gitu. Tapi ketika saya nyupir itu, dia bilang saya itu hidup saya niatkan. Saya nggak tahu mati kapan. Meninggal kita di mana, kapan waktunya nggak paham. Tapi saya ikrarkan, saya mau penghafal Quran. Setiap hari saya niatkan diri saya ini, saya ingin menghafal Quran. Beberapa hafalannya saya nggak mikir, pokoknya saya ingin menghafal Quran.
Mengapa? Siapa tahu dengan niat saya ingin menghafal Quran, saya mati berarti update status saya di hadapan Allah telah meninggal. Hambaku kata Allah penghafal Quran. Hidup kita ini dinilai akhirnya, Bu. Akhirnya awalnya itu nguber pangkat orang karuan, nguber bondo jadi wong sugih, orang karuan sugih banyak potongane. Kalau nggak potongan sugih, iya nggak mungkin jadi wong sugih lah. Tenang, nggak kenal tonggo, nggak kenal anak sekolah, nggak boleh duwe. Kalau nggak potongan sugih, nggak bakal sugih, Pak. Pancet nolong, nggak potongan. Nguber sugih nggak mungkin, ya kan? Lah, apa yang kita kejar ini? Mati itu sewaktu-waktu di hadapan Allah yang dinilai itu ketika kita akhirnya nguber pangkat mati, berarti status kita di hadapan Allah. Inilah orang yang nguber pangkat sudah meninggal dunia. Pas dia golek bondo, gak kenal tonggo, gak kenal tonggo nih omong duwe gawe orang gak urus, pokoknya golek duwe toh. Pas kamu udah meninggal, statusnya di hadapan Allah. Inilah hamba Allah yang pencari duit telah meninggal dunia. Tapi terkadang niat kita, ya Allah, saya ini pokoknya ngapal Quran tiap hari moco, hafal apa enggak urus, yang jelas niatnya sudah diikrarkan, ya Allah, aku ingin menjadi penghafal Quran. Sewaktu-waktu kita meninggal, niat kita sudah dipasang, ternyata update status di hadapan Allah, orang penghafal Quran sudah meninggal dunia. Ternyata itu, Pak, yang diharapkan kita itu sebetulnya. Nah, saya ambil garis bawahi Pak Profesor Hasim Nawawi Mau, ternyata hidupnya seperti itu. Penghafal Quran walaupun usianya sudah 60 lebih. Nah, mumpung ini nuzul Quran, ini ganti. Ini nuzul Quran. Aku nuzul Quran aku tak doa ini ketika masuk mau nuzul Quran. Akhirnya bawa nuzul Quran, jadi enggak nuzul Quran jadi tak bahas. Mulanya jadi nuzul Quran, kok diganti ini? Ya Allah, sekarang lanjut. Ganti babnya nggak usah lambat. Bon, intinya Bapak Ibu, si nyampang ini masih bulan Ramadan, ya toh. Mari awal ini digoreng apa apa. Terus itu goreng bodoh nggak mungkin kena. Rabi ini nggak mungkin ada segala benda terus itu. Apa yang lihat ya Pak? Terus goreng omonnya, gitu loh. Goreng Uma ya Rabbi, anak segede-gede, gitu. Kone, duit tabungan di senenek lah, walaupun sedikit-sedikit. Boleh ngomongnya, mari kita introspeksi diri kita minimal awal diri ya, gak bisa mengartikan memahami Quran, gak begitu banyak pas bacaannya kita, tapi kita niatkan, ya Allah, saya ini jadi orang menghafal Quran, ya Allah. Moga-moga di penghujung akhir hidup saya nanti, kita lihat seperti itu, saya tergolong bagian dari orang yang pencinta Al-Quran. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan ada dua dan lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an ya Allah. Wa ahli al-Qur'an ya Allah. Wa ahli al-Qur'an